Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Wisma Putra dari kelas 12 IPA 8. Saya di sini akan menjelaskan dan mempraktikkan praktikum kimia tentang koloid dengan produk agar-agar. Dengan memasuki alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Di sini terdapat 3 bahan. Bahan yang pertama itu adalah ada air sebanyak 650 hingga 700 ml. Yang kedua Nutrijel sebagai agar-agarnya. Dan yang ketiga itu ada gula sebanyak 200 gram. Selanjutnya kita membutuhkan panci untuk memasak air, wadah agar-agar atau mangkok, dan centong sebagai pengaduk agar-agar. Oke, proses pembuatan. Pertama kita masukkan agar-agar ke dalam panci. Kemudian masukkan gula sebanyak 200 gram dan tambahkan 600 hingga 700 ml air. Selanjutnya aktifkan atau hidupkan panci. Aduk air dengan agar-agar hingga terlarut dengan rata. Ketika sudah mendidih, matikan kompor dan letakkan ke dalam wadah. Nah, dari video pembuatan agar-agar dan hubungannya dengan koloid itu apa sih sebenarnya? Nah, sini saya akan membahas apa itu koloid dan serta hubungannya dengan agar-agar. Apa itu koloid? Koloid adalah suatu bentuk campuran antara dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki kurang partikel terdispersi yang cukup besar, sehingga mengalami efek tindal. Apa hubungannya sistem koloid ini dengan agar-agar? Larutan agar-agar pada jenis koloid ini termasuk koloid gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Apa sifat koloid pada larutan agar-agar? Pada agar-agar, koloid bersifat koloid liofil. Apa itu koloid liofil? Koloid liofil adalah koloid yang menyerap cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling area koloid. Bagaimana proses pembentukan koloid pada agar-agar? Pada pemanasan air akan bergerak bebas dan menyatu dengan gula dan gel yang akan mengalami reaksi hidrolisis. Setelah pemanasan dilakukan, suhu pada larutan koloid akan menurun sehingga membentuk struktur double helix dan membentuk polimer. Apabila suhu terus menurun hingga dingin, maka polimer-polimer tersebut akan mengikat satu sama lain dan struktur helixnya akan bertambah banyak, sehingga pada larutan koloid akan berubah menjadi jelly. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada praktikum kali ini, mengapa pada akhirnya agar-agar
disebut sebagai koloid karena pada proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta dari pemanasan air dan campuran dari gel. Dan ketika didinginkan atau suhunya diturunkan, struktur tersebut saling menyatu dan memadat sehingga terbentuknya koloid, zat padat pada agar-agar. Sekian praktikum singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.